Pernah gak sih kalian mikir, sebenarnya aku sekolah buat apa? Penting gak sekolah itu buat aku? Terus, kenapa ya sistem belajar di sekolah aku itu beda sama sekolah lain? Dan kenapa guru-guru aku ngajarnya kayak gini, gak kayak gitu? Kenapa di sekolah aku ada aktivitas ini? Kenapa gak ada kegiatan itu? Kenapa? Kenapa? Hey everyone, you're seeing me, Chase here. Kalau kalian penasaran akan hal itu, percaya sama aku, secara nggak langsung, kalian itu lagi berfilsafat dalam konteks pendidikan. Oke, kalau gitu langsung aja aku mau bahas filsafat pendidikan sekaligus teori manajemen pendidikan. Oke, sebelum kita masuk ke apa sih sebenarnya filsafat pendidikan itu, kita akan membahas dulu filsafat. Sebenarnya apa filsafat? Jadi, filsafat itu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir, pandangan hidup, dan sikap kita terhadap alam semesta. Selain itu, filsafat juga dapat diartikan sebagai studi tentang kebijaksanaan, pengetahuan, dan eksistensi. Nah, kata filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang merupakan gabungan antara dua kata. Pertama, philos, yang artinya cinta. Kedua, sophia, yang artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Ya, jadi dari dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa filosofia itu artinya cinta kebijaksanaan atau cinta pengetahuan. Teman-teman tahu dong itu simbol apa? Dari satu simbol kecil itu, muncullah banyak pertanyaan-pertanyaan besar akan dunia ini hingga sampai pada hari ini kita dapat menikmati semua kemajuan teknologi yang ada. Wow. Coba teman-teman bayangin, apa jadinya dunia ini kalau nggak ada simbol itu? Nggak ada orang-orang yang bertanya tentang dunia ini, nggak ada yang penasaran, apa jadinya dunia ini? Mungkin dunia ini nggak ada apa-apa, cuman jadi hutan kosong, gelap, gulita. Sebegitu hebatnya pengaruh filsafat akan kemajuan dunia ini. Ya gitu deh teman-teman, intinya filsafat itu adalah suatu pandangan tentang dunia dan segala hal di dalamnya. Oke, filsafat sudah selesai. Kalau gitu filsafat pendidikan apa? Sebenarnya filsafat pendidikan ini merupakan cabang dari filsafat, di mana filsafat pendidikan membahas secara khusus tentang hal-hal yang mendasari pendidikan, meliputi makna pendidikan, tujuan pendidikan, dan metodologi pendidikan. Nah, filsafat pendidikan itu sebenarnya juga punya tujuan, teman-teman. Apa tujuannya? Yang pertama itu menginspirasi. Menginspirasi itu gimana tuh menginspirasi maksudnya? Maksudnya, seorang pendidik itu harus bisa memberi inspirasi kepada murid-muridnya dan menguasai materi-materi yang akan diajarkan kepada murid supaya murid-muridnya ntar nggak salah paham. Yang kedua, memperspektifkan. Gimana lagi tuh? Dalam konteks ini, memperspektifkan itu artinya memberikan arahan dan penjelasan kepada pendidik tentang pendidikan yang lebih luas dan mendalam. Tujuannya agar para guru dapat membantu murid-murid untuk menyesuaikan diri mereka dengan lingkungan dan memberi perubahan positif supaya mereka bisa berfungsi dengan baik di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, menginvestigasi. Apalagi itu artinya? Dalam konteks ini, menginvestigasi itu artinya meneliti dan memeriksa kebenaran tentang teori-teori pendidikan. Contohnya nih, dalam sistem pendidikan, kita harus bisa mempertimbangkan kebijaksanaan dan strategi-strategi. Kebijaksanaan dan strategi untuk apa? Tentunya untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Berikutnya ada manfaat filsafat pendidikan. Manfaatnya yang pertama yaitu pemahaman yang mendalam. Studi filsafat pendidikan ini dapat membantu kita memahami prinsip pendidikan dan nilai dasar pendidikan. Hal ini bisa membuat kita berpikir lebih dalam tentang tujuan dan makna pendidikan sebenarnya. Kedua, pemikiran kritis. Filsafat pendidikan ini melatih kita untuk berpikir kritis dengan membantu kita untuk mengevaluasi argumen, konsep, dan nilai-nilai pendidikan secara lebih teliti. Also, pemikiran kritis ini juga sangat membantu kita dalam mengambil satu keputusan. 3. Perbaikan praktek pendidikan. Mempelajari filsafat pendidikan itu bisa membantu para guru untuk memperbaiki cara mereka mengajar. Hal ini bisa membuat mereka merancang metode-metode pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, menurut aku, guru-guru sekarang benar-benar harus ekstra sih dalam
dalam belajar, dalam mengajar juga. Karena kan ini zaman udah makin canggih ya. Anak-anak zaman sekarang tuh juga ya nggak sama kayak yang kemarin-kemarin. Anak-anak zaman sekarang tuh udah pada jago loh teknologi. Bayangin aja, mereka bisa aja males belajar karena udah ada teknologi. Keempat, pengaruh pada kebijakan pendidikan. Memahami filsafat pendidikan itu dapat membantu para pembuat kebijakan atau para pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam konteks pendidikan. Ya, mereka lebih dapat memahami lah dampak-dampak kebijakan yang nantinya mereka buat dalam pendidikan itu seperti apa. Gitu teman-teman, kurang lebih tentang filsafat pendidikan. Gimana nih sejauh ini? Aman? Aman ya, harus aman. Oke, kita akan move ke materi selanjutnya yaitu teori manajemen pendidikan. Teori manajemen pendidikan. Apa tuh? Ya sebenarnya manajemen pendidikan itu adalah satu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam mengelola satu lembaga pendidikan. Nah itu teman-teman, itu adalah definisi dari manajemen pendidikan. Sekarang kita akan masuk ke teori-teorinya nih, teori manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada teori klasik. Aku ada ketemu dua. Yang pertama, teori administrasi. Teori ini dikemukakan oleh Henry Fayol di mana ia menekankan pentingnya perencanaan, organisasi, dan pengarahan dalam manajemen pendidikan. Kedua, teori manajemen ilmiah. Teori tersebut dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor di mana ia berfokus pada efisiensi dan produktivitas dalam manajemen pendidikan. Nah, itu tadi teori klasik. Sekarang kita move ke teori modern. Aku ada ketemu 3. Yang pertama itu teori sistem. Teori tersebut dikemukakan oleh Ludwig von Bertalanffy di mana ia menganggap bahwa organisasi pendidikan itu sebagai sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait. Kedua, teori kontingensi. Teori tersebut dikemukakan oleh John Woodward di mana ia menekankan bahwa fleksibilitas dan adaptasi itu sangat amat penting dalam manajemen pendidikan. Yang ketiga, teori kepemimpinan transformasional. Teori ini disampaikan oleh James McGregor Burns di mana ia berfokus pada peran seorang pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi pendidikan. Nah itu dia teman-teman teori-teorinya. Kalau sebelumnya filsafat pendidikan aja punya tujuan dan manfaat, masa ini nggak ada? Ada, kita akan bahas. Jadi apa aja nih tujuan dan manfaat manajemen pendidikan? Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kedua, terciptanya peserta didik yang aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. 4 hal tersebut adalah pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori suatu proses dan tugas administrasi pendidikan. Dan yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Nah, itu dia teman-teman yang bisa aku bahas mengenai teori manajemen pendidikan. Oke, aku rasa udah cukup ya untuk filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Nah, supaya teman-teman bisa lebih paham lagi, aku mau kalian mengulas kembali dengan cara mengerjakan today's activity yang udah aku bikin. Oke guys, next week aku akan bahas hal baru lagi. Jadi teman-teman boleh apresiasi aku dengan cara like this video, and if you guys got a lot of questions, feel free to ask me di comment section. Dan kalau kalian merasa this video bermanfaat, boleh di-share, and don't forget to subscribe because it will make me happy. Thank you and see ya!